Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir, baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, bolehkan lambaikan tangannya, toleh kanan kirinya, katakan damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Kasih senyum yang luar biasa. Baik, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, memuji dan menyembah Tuhan bersama, saya akan ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membaca di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Mazmur ini ditulis oleh Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud berhasil membawa tabut perjanjian kembali ke kotanya. Jadi ketika saat itu bangsa Israel sangat berpedih hati karena mereka merasa putus asa, ya kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan Allahnya karena tabutnya berhasil direbut oleh Filistin saat itu. Tapi ketika itu Allah sendiri yang menekan bangsa Filistin dengan berbagai-bagai macam penyakit sehingga bangsa Filistin menyerah di hadapan Tuhan. Sehingga Daud berhasil mengembalikan tabut perjanjian di dalam kotanya. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Saat itu kita tahu bahwa Daud ini adalah raja yang hebat. Raja yang hebat, dimanapun dia berperang, Alkitab menuliskan dia pasti menang, karena Tuhan menyertai. Tapi apa yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Daud melalui Mazmurnya ini? Dia mengatakan, bukan sambutlah aku yang membawa tabut itu masuk kembali ke dalam kotaku. Tapi Daud mengerti bahwa segala kemenangan, segala kemuliaan yang ia miliki itu bukan dia, tapi Allah. Demikian juga saat Daud membawa kembali tabut perjanjian itu, dia mengatakan, sambutlah sang raja. Siapa itu? Tuhan semesta alam. Saat ini Bapak Ibu, ketika datang ke tempat ini, mungkin kita membawa banyak hal, apapun itu, kelemahan kita, permasalahan kita, atau apapun itu yang ingin kita bawa, yang kita banggakan, yang kita mau tawarkan ke Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku. Tuhan, inilah sembahku. Tuhan, inilah perbuatanku. Aku sudah menaati firman-Mu. Tuhan, aku berbangga di hadapan-Mu. Tapi biarlah melalui perenungan ini, kita datang. Itu semua gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahwa sekalipun apapun itu yang kita miliki saat ini, tetaplah Tuhan yang terbesar dari itu semua. Gak ada satupun yang bisa kita banggakan. Kebaikan kita sekalipun, kebenaran kita sekalipun, seperti kain kotor di hadapan Bapa. Seperti Daud, marilah kita saat ini merendahkan hati kita dan diri kita, bahwa kita menyambut
Raja di atas segala raja itu. Dialah Tuhan semesta alam yang menyelamatkan kita sendiri melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita sampai saat ini ada di tempat ini, kita diizinkan, kita dilayakkan untuk datang menghampiri tahta kemuliaan-Nya. Bukan karena kekudusan kita nggak layak, tapi karena Yesus Kristus Tuhan, kekudusannya yang melayakkan kita, yang menutupi kita, yang melayakkan kita untuk datang menghampiri dan berkata dan memanggil, ya Aba, ya Bapa. Kami menyembah Kau, kami memuji Engkau Allah semesta alam. Thank you Lord Jesus. Mari naikkan pujian kita. Mari kita meresponi segala perbuatan Allah yang ajaib itu melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Buat perkenanan-Mu atas setiap kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat ini kami merendahkan hati kami, mengakui segala kelemahan kami Tuhan, dan meninggikan Kau di atas segalanya Tuhan, melebihi segala kemuliaan di atas dunia ini, melebihi segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang kami terima, bahkan melebihi kehidupan kami sendiri ya Bapa. Biarlah Kau yang tertinggi, biarlah Kau yang terbesar, biarlah Kau yang terhebat dan terdahsyat dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. Kau dahsyat, Kau terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami mampu melihat bahwa gak ada yang lebih mulia Tuhan selain pribadi-Mu ya Bapa. Karena Engkau Yesus, kami menganggap semuanya apa yang kami lakukan yang selama ini menguntungkan adalah kerugian. Gak ada apa-apanya ya Bapa dibandingkan harta kami yang paling berharga, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memulihkan kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa, yang selama ini seharusnya kami rindu-rindukan, yang selama ini kami cari melalui apapun di dunia ini, kami temukan di dalam Yesus Kristus saja. Thank you Lord. Christ alone will I glory, till I could pride myself in battles won. I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. And though I could stop and count successes like diamond in my hands, but those mountains cannot equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory
segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Semuanya karena anugerah. Hanya karena anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu bukan padamu. Tak ada hari hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Katakan Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku karena Yesus Tuhan.
membawa hidup kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa bukan performa kami, bukan karena kami ini orang baik Tuhan, tapi hanya karena Yesus yang melayakkan kami sehingga kami mampu membawa kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan di hadapan-Mu. Karena performa Yesus, karena Engkau melihat Yesus yang sempurna itu yang di dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga Bapa berkenan menerima kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Yeay, kasih tos kanan kirinya, katakan semangat untuk Tuhan kita. Mari kita meresponi kedahsyatan Tuhan, amin. Allah kita dahsyat, Amin. sekali lagi ya, katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Amin. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja. Semua bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas.
kita mau berdoa untuk adik-adik Rocky. Silakan bisa maju ke depan. Oke. Di sini. Depan sini. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau berdoa buat adik-adik Rocky di tempat ini. Kita percaya bahwa mereka bukan sekedar tambahan seperti yang dikatakan, tapi mereka juga gereja, anak yang bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat generasi yang Engkau percayakan buat kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kami melepaskan berkat buat mereka. Kami percaya Bapa, pengertian yang datangnya daripada Engkau memenuhi hati mereka. Biarlah walaupun usia mereka masih kecil Tuhan, masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan, pengertian yang daripadamu tidak pernah terbatas oleh usia Tuhan. Kami percaya keindahan Injil memenuhi hati mereka. Mereka boleh jadi jawaban bahkan di pertemanan mereka, di sekolah mereka Tuhan. Kami percaya setiap teman-teman yang melihat mereka boleh melihat Allah yang luar biasa yang mereka sembah. Aku berdoa untuk mereka, kami berdoa untuk mereka Bapak, kami berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau hadir bersama mereka, Engkau yang besar dalam mereka, Engkau tinggal di dalam hati mereka Tuhan. Terus perlengkapi mereka Tuhan, terus penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Siap Rocky, katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez, tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi, tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel.
Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini sejatinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47, akan ada ingat ikan. Sampai sekarang ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana, akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133, di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya, tetapi Yesus is for now, ya, karena namanya I am, namanya bukan I was atau I will be, namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Kami menundukkan Tuhan segala pemikiran kami di bawah kaki-Mu Yesus Kristus, dan menerima kebenaran-Mu yang Kau sendiri Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Kebenaran yang tidak hanya berhenti sampai pengetahuan kami, tapi kebenaran yang memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami, Tuhan. Thank you Lord. Biarlah di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, dan segala kebenarannya Bapa, tetap Yesus yang menjadi pusat, tetap Yesus yang menjadi batu penjuru kami, Tuhan.
at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you are. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning To the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you are the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, One more it's time, all let's about you. declare it. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. Every knee, Every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, Jesus, oh, Jesus, 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 Nothing in this world
kita menenangkan hati pikiran kita, mari kita kembali ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Sungguh kita adalah manusia yang berdosa. Apakah memang benar dalam kehidupan kita, kita sudah menjadikan pribadinya Tuhan pusat dari segalanya? Namun begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Betapa Dia mengasihi dan mencintai kita. Dia telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mengembalikan kembali hubungan yang telah retak. Menjadikan kita pribadi yang tidak lagi asing di hadapannya. Mari kita menyadari keberadaan kita. Mari kita memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Kuasailah hati pikiran kami ya Tuhan. Tolong kami mengerti dan mengenal pribadi-Mu. Jika pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, penuhi hati pikiran kami. Biarkanlah roh kami bersesuaian dengan Roh-Mu. Roh kami dengar-dengaran akan Engkau. Roh kami peka atas keinginan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menundukkan hati pikiran kami dengan otoritas-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarkanlah kami memiliki hati pikiran seorang murid yang mau dididik oleh Tuhan. Yang rindu untuk mengerti kebenaran. Kami taruh setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami, masalah kehidupan kami Tuhan, di bawah kaki salib-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan berbicara secara pribadi pada kami. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati pikiran kami. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus, yang siap untuk menerima kebenaran, katakan amin. Thank you untuk PW, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu kita sudah berada dalam sesi pengajaran 7 perkataan Yesus di kayu salib. Adakah yang masih ingat minggu kemarin Kodev menyampaikan perkataan Yesus yang keberapa? Yang keberapa? Ketiga, berbicara tentang family Christ. Anakku, ini ibumu, ibu ini anakmu. Berbicara tentang komunitas. Berbicara bagaimana relasi kita dipulihkan juga ketika kita ada dalam komunitas. Pada pagi hari ini adalah pembahasan yang menurut saya ini adalah pembahasan esensial di mana kita wajib paham dan mengerti. Dan pada akhirnya nanti ini menjadi puncak dari karya penebusan Kristus di kayu salib. Sharing firman Tuhan pagi hari ini diberi judul The Savior's Desolation. Keterasingan sang juru selamat. Wah, juru selamat bisa terasing juga ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sebagai manusia sampai dengan saat ini, sharing pengalaman aja, pernah nggak sih kita tuh ada dalam sebuah keramaian, tapi kita merasa sendiri? Para introvert pasti akan merasa, wah sering banget Kak, sering banget gitu. Kelihatannya crowded, tapi aku sedang sendiri. Pernah gak sih ketika dalam suatu situasi tertentu, kita mengharapkan seseorang itu bisa menolong kita, datang menolong kita. Karena kayaknya kita desperate banget gitu. Wah ini sulit, ini aku gak bisa ini sendiri.
Tapi in the end of the day, orang yang kita harapkan untuk menolong kita, ternyata tidak bisa datang untuk menolong kita. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Atau orang yang kita punya ekspektasi nih bahwa orang ini, wah aku sudah terlalu sering berbuat baik sama dia nih. Aku sudah terlalu sering nih mau menghabiskan waktuku untuk dia, kapanpun dibutuhkan, aku selalu ada buat dia. Tapi giliran kita, dia nggak datang. Terlepas dari kekecewaan yang ada, hal yang mungkin kita rasakan adalah kekhawatiran. Wah, bagaimana dong nasibku? Tidak ada orang yang bersama-sama dengan aku. Tidak ada seseorang pun yang mengerti diriku. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya banyak dari kita pasti pernah mengalami. Ya kalaupun tidak ada Bapak Ibu saya pernah ngalamin. Saya pernah merasa bagaimana rasanya sendirian. Saya pernah ngerasa bahwa ternyata kenapa Tuhan aku sendirian? Kenapa Tuhan tidak ada yang peduli kepadaku? Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membawa situasi dalam spiritual saya down. Kenapa? Merasa bahwa keselamatan, pengharapan, kebersamaan, kebahagiaan itu hadirnya dari orang lain. Dan ketika itu tidak saya dapatkan, saya terlalu kecewa. Dan kemudian meratapi nasib, nangis di pojokan. Oh enggak. Tapi realitanya seperti itu. Seberapa banyak dari kita yang selalu berharap orang selalu mengerti dan datang ketika kita ada permasalahan. Dan ternyata gambaran ini pernah juga seakan-akan dialami oleh pribadi yang satu ini. Kita akan membaca dari Matius 24 ayat ke Matius 27. Gini ngomongin sudah typo. Matius 27 ayat 46 sampai 49. Matius 27 ayat 46 sampai 49. Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, dia memanggil Elia. Segera setelah itu, seorang dari mereka berlari dan mengambil busa, lalu mencelupkannya dalam anggur asam dan meminumkannya kepada Yesus. Orang-orang lain berkata, biarkanlah kita lihat apakah Elia datang untuk menolongnya. Perkataan atau kata-kata Yesus yang keempat itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat yang ke-34 dengan terjemahannya mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Situasi ketika perkataan ini diperkatakan adalah posisinya Yesus di mana? Di kayu salib. Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahkan prajurit yang ada di bawah itu mendengar perkataannya. Mari sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu sosial, politik, budaya pada saat itu bagaimana kondisinya. Bangsa Israel pada saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Penyaliban adalah metode eksekusi yang paling kejam dan memalukan. Hukuman ini
diperuntukkan bagi pemberontak atau penjahat kelas berat. Jadi, sekeras apapun Yesus mengucapkan kata itu, kalau melihat dari budaya, siapa yang bakal nolong? Tolong aku! Enggak, tapi Tuhan tidak memperkatakan itu. Sekeras apapun dia berteriak mengekspresikan dirinya, orang-orang di sekitar yang ada di situasi itu, berada dalam situasi di mana Yesus itu ada, pasti dia tidak bergeming. Mereka akan diam saja. Lalu bagaimana kondisi fisik Yesus pada saat itu? Yesus telah mengalami penyiksaan fisik yang luar biasa. Dia dicambuk, dimahkotai duri, kemudian dia berjalan sebelum di dalam penyalipan di Golgota itu membawa salib yang berat. Namun penderitaan yang paling besar sebenarnya bukan di fisiknya, tetapi dari rohaninya. Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa? Mengapa Yesus berseru Eli, Eli, lama sabachthani? Kalau kita perhatikan, Yesus punya visi untuk menyelamatkan manusia. Dari rangkaian prosesnya sampai dengan bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia disiksa, bagaimana pada akhirnya dia disalibkan. Bagaimana kita tahu juga ada satu fase dia pun menangis. Di manakah dia menangis? Di bukit? Di bukit Getsemani? Ketika dia berdoa, biarkanlah cawan ini lalu dariku ya Tuhan. Bagaimana sampai tetesan keringatnya itu seperti tetesan darah. Berarti ada pergumulan yang dahsyat dan luar biasa yang dia alami sebelum memasuki proses. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan ketika biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, dia ditangkap, dia disiksa, dia dicambuk. Pada akhirnya dia ada nih, sudah ada di kayu salib. Dia sudah ada untuk menanggung dosa-dosa manusia. Kenapa? Kenapa dia sampai memperkatakan perkataan ini? Dia merasakan keterpisahan dengan Allah. Dia merasakan keterasingan dengan Allah. Namun keterpisahan ini, keterpisahan yang sementara. Keilahiannya dia tinggalkan dengan mengambil rupa manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa mendekati dosa. Sedangkan yang pada saat itu ditanggungkan kepada Kristus, kepada Yesus, itu adalah dosa manusia. Pada saat itulah momentum keterpisahan Kristus dengan Allah. Begitu mahalnya hal yang dia lakukan. Dia mengalami pergolakan hati, kemudian dia menyerukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus berseru, itu bukan karena Allah telah benar-benar meninggalkannya dalam esensi keilahiannya. Tetapi karena dia menanggung konsekuensi penuh dari dosa kita. Itu adalah momen ketika Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa sebagai pengganti kita. Seruan Yesus di kayu salib menunjukkan kedalaman penderitaannya sebagai manusia yang berdosa.
Tidak bisa dipungkiri secara fisik dia sudah remuk. Secara fisik dia sudah hancur. Bahkan cambuk yang digunakan untuk mencambuknya itu adalah cambuk dengan paku pengait. Kalau cambuk itu dicambukkan dan ditarik, maka dagingnya dia itu tercabik. Kita ketusuk duri telusupen basa Jawa nih, itu aja sudah sangat menderita. Ini dagingmu tercabut dari dirimu. Secara fisik dia sudah sangat remuk. Yesus yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa umat manusia. Supaya apa? Agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Sebegitu mahalnya diri kita ini di hadapannya Dia. Dia rela memberikan dirinya. Sehingga kalau ada pertanyaan, mengapa Yesus harus merasakan keterasingan ini? Keterasingan ini adalah terpisahnya pribadi Kristus, pribadi Yesus dengan Allah. Harusnya kita yang terpisahkan, harusnya kita yang mati. Yesus menanggung murka Allah atas dosa umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah berada dalam situasi kehilangan orang yang Bapak, Ibu kasihi? Orang tua, saudara, istri, papa, mama, gitu. Saya jadi sentimental, sebentar. Sebelum saya mempersiapkan hal ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa perenungan yang saya alami. Dan ini menjadi suatu hal bagi saya bukan suatu hal yang gampang. Dalam beberapa tahun ini, saya diberi kesempatan Tuhan untuk menemani papa saya yang sakit. Saya selalu berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Bapak kalau memang Tuhan izinkan papa saya masih mengalami kehidupan, dan kemudian saya masih diberikan kesehatan, Tuhan izinkan saya untuk bisa menemani papi saya sampai Tuhan panggil papi saya. Dan saat ini papi saya sudah dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Dalam fase saya menemani papi saya ini ada satu ketakutan dan kekhawatiran yang saya rasakan. Setiap kali papi saya masuk ke rumah sakit begitu ya, papi saya ada di Kota Blitar, saya ada di posisi di Malang begitu. Setiap kali papi saya ini masuk rumah sakit, kemudian saya mendapatkan kabar dari orang tua saya, dari mami saya atau adik saya begitu. Saya selalu bertanya-tanya begitu ya. Sudah waktunya kah Tuhan? Sudah waktunya kah istilahnya dipanggil begitu. Dan tanpa saya sadari, kekhawatiran dan ketakutan terbesar saya dalam beberapa tahun adalah kehilangan papi saya. Saya takut untuk menghadapi kenyataan bahwa papi saya dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Sebagai seorang anak mungkin saya memiliki pemikiran pada saat itu, apa yang sudah saya kerjakan buat papi saya? Hal apa, hal baik apa yang sudah saya berikan untuk orang tua saya? Dengan berjalannya waktu, papi saya masuk rumah sakit, kemudian dipulihkan, boleh beraktivitas, masuk rumah sakit, dipulihkan beraktivitas. Dalam berjalannya itu,
Saya belajar bagaimana penyertaan Tuhan hadir dalam keluarga kami. Jika dihitung papi saya masuk keluar rumah sakit dalam 3 tahun terakhir itu sekitar 22 kali begitu. Dan dalam 22 kali itu seperti panggilan sesuatu hal yang langsung otomatis kayak gini. Papi masuk rumah sakit. Maka dimanapun saya berada, saya selalu oke, saya izin kerja, saya pulang. Dan perasaan takut itu selalu terus ada. Apakah waktu ini akan berlalu? Apakah akan selamat? Apakah masih akan terus bertahan? Sampai akhir tahun kemarin, bulan Desember, saya mendapatkan kabar bahwa papi saya juga akhirnya harus mengikuti treatment di rumah sakit. Dan itu adalah masa terakhir papi saya begitu. Dalam perjalanan dari Malang saya pulang ke Blitar dan ternyata papi saya dirawat di rumah sakit di Tulungagung. Saya perjalanan, ada komunikasi pribadi saya sama Tuhan. Dalam komunikasi pribadi saya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini sudah waktunya? Saya tahu bahwa kita memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda setiap orang. Tapi ada suatu hal yang berbicara secara keras pada saat itu, sudah waktunya. Ketika dalam perjalanan itu saya berangkat dari kota Malang ini sekitar pukul 11 malam gitu. Karena awalnya saya berpikir, ya sudahlah besok saja saya akan pergi pulang begitu karena terlalu malam gitu. Tapi pada saat itu, aku enggak akan melewatkan waktuku untuk berada dengan papiku gitu. Jadi saya pergi dalam perjalanan itu, kemudian di dalam hati saya ada pertanyaan begini, apa yang sudah aku lakukan ya buat papiku? Oke, aku sudah menemani papiku hidup, aku sudah selalu ada bersama-sama dengan papiku. Dan saya berpikir tidak ada lagi penyesalan yang bisa ada andai kata papiku pada saat itu dipanggil Tuhan. Tapi bagaimanapun dalam pengharapan, pasti kepingin bahwa orang tua kita diselamatkan kan, maksudnya sehat kembali begitu. Jadi ada perasaan denial, Kak Papa ini masih bisa untuk bisa diselamatkan begitu. Nah, singkat cerita, ternyata Tuhan istilahnya berkata bahwa ya memang sudah selesai perjalanan dan perjuangan papi saya. Papi saya meninggal pada tanggal 3 Desember yang lalu. Tetapi ternyata tidak berhenti di saat itu. Saya mengalami kehilangan yang luar biasa. Saya merasa awalnya baik-baik saja. Namun kemudian saya merasa, andai kata ya dulu papiku itu treatmentnya begini, andai kata begini akan jauh lebih baik begini, andai kata kalau begini-begini mungkin jauh lebih oke. Kemudian kalau lebih oke mungkin berarti mungkin kehidupan papiku jauh lebih panjang, aku lebih banyak ditemani oleh papiku lebih panjang begitu. Ada hal-hal yang akhirnya memberikan penyesalan-penyesalan. Coba aku lebih cepat datang, mungkin waktuku berkomunikasi dengan papiku jauh lebih panjang dan sebagainya. Bapak Ibu, kenapa saya menceritakan hal ini? Untuk orang yang akhirnya dipanggil Tuhan dan hilang. Untuk pribadinya sendiri. Artinya papi saya ini meninggal, kan bukan buat saya gitu ya. Papi saya meninggal buat dirinya sendiri. Saya yang melihat prosesi bagaimana papi saya dipanggil Tuhan. Karena saya begitu mengasihi papi saya melihat bahwa, wah, kenapa papi kok perginya terlalu cepat. Harusnya ada yang bisa aku lakukan. Coba bayangkan kalau pada saat itu saya tiba-tiba terpikirkan begini, papimu meninggal dipanggil Tuhan itu ya karena memang kehidupannya di dunia ini sudah selesai dan memang apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupannya pun sudah selesai. Dan itu baik bagi papi saya, baik buat saya, baik buat keluarga saya.
bagaimana hancurnya hati saya jika saya tahu kalau papi saya itu meninggal gara-gara saya. Yang ini kayak kemarin ketika saya merenungkan ini, kamu ditinggalkan papimu yang kamu tahu bahwa ketika kehidupannya selesai itu bersama-sama dengan aku di surgaku, begitu ya. Itu aja kamu meratapinya segitu. Pernah nggak kamu meratapi aku yang sudah mati buat kamu? Pernah nggak kamu memikirkan bagaimana dirimu menyikapi kematianku? Ada nggak penyesalan-penyesalan yang kau lakukan? Kamu nyeselin nggak dosa-dosa yang sudah kamu lakukan yang kutanggung di kayu salib? Nangis saya Bapak Ibu, malu saya. Saya merasa bahwa tanpa sadar saya menjadikan ayah saya menjadi pribadi yang jauh melebihi Tuhan. Kelihatannya baik, tetapi tidak benar. Kenapa? Karena hati saya, pikiran saya terpaut dengan itu. Bukannya berbakti kepada orang tua itu sesuatu hal yang salah. Bukan, poinnya bukan di situ. Saya percaya bahwa orang tua saya sangat menghargai apa yang saya lakukan. Tetapi ini berbicara tentang sikap hati dan pikiran saya sebagai seorang anak. Ketika kita diperhadapkan kepada cerita penebusan Kristus di kayu salib, dia mati buat aku, buat pelanggaran-pelanggaranku. Kenapa dia disiksa? Karena perbuatan dosaku. Dan misinya telah berhasil. Yesus mengorbankan dirinya untuk memberikan pengampunan. Yesus merasakan keterasingan. Iya, kenapa? Karena dia harus dipisahkan dengan Bapa. Dia merasakan siksaan fisik, mental, spiritual. Dan kabar baik buat kita saat ini adalah melalui keterasingan Kristus, kita yang dahulu terpisah dari Allah, kini memiliki akses kepadanya. Kita diundang untuk hidup dalam hubungan yang dipulihkan, penuh kasih dan harapan yang kekal. Konsekuensi dosa adalah maut. Dan salah satu konsekuensi terbesar yang harusnya itu kita ratapi adalah keterpisahan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita manusia yang berdosa, kita tinggal di dalam dosa kita. Allah yang kudus tidak bisa untuk datang menghampiri kita yang berdosa. Namun karena Kristus telah menanggung setiap dosa kita, Dia yang tidak berdosa, Dia yang disalib membayar dosa-dosa kita, telah membayar lunas. Menjadikan kita ada switching position. Kita diputar balikkan situasinya dari yang tidak layak kemudian dilayakkan. Lalu bagaimana diri kita? Salah satu quote yang ada di salah satu bukunya John Piper mengatakan bahwa Jesus was forsaken so that we might never be forsaken. His cry, my God, why have you forsaken me? Was the sound of our salvation being accomplished. Yesus ditinggalkan agar kita tidak pernah ditinggalkan. Seruannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah seruan dari keselamatan kita yang sedang digenapi. Kalau Yesus yang sudah memberikan segalanya untuk kita, lalu apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama,
kita menyadari beratnya konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dari dosa adalah maut. Kesakitan, pencobaan, kesulitan ekonomi, kesulitan relasi tidak akan pernah menggantikan atau lebih berat daripada kematian. Ketika kamu mati, ya sudah, selesai. Yesus yang kudus merasakan keterpisahan dari Bapa karena dosa manusia. Ini yang tadi kemudian menjadi perenungan saya. Kalau kamu meratapi, menyesali sesuatu hal yang tidak kamu lakukan untuk orang tuamu, adanya penyesalan-penyesalan di dalam kehidupanmu. Pernah enggak kita memiliki intimasi di mana kita berdiam diri, kemudian kita menyadari keberdosaan kita. Kita menyadari betapa beratnya konsekuensi dosa yang ditanggung oleh Sang Juru Selamat kita. Kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian hal yang lain yang kita bisa pelajari adalah bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, percayalah bahwa kasih Allah itu senantiasa ada dan Allah adalah pribadi yang setia. Ketika kita merasa ditinggalkan atau kita putus asa, kita diingatkan bahwa Yesus pernah merasakan keterpisahan yang serupa. Kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara merasa sendirian, tidak punya harapan. Kemudian merasa bahwa tidak ada seorang pun yang paham apa yang aku alami. Pandanglah Kristus. Dia paham apa yang kita rasakan. Dia ada di pol-polane adanya seseorang. Mungkin kita merasa kita tidak punya teman. Kita merasa kita tidak punya pasangan. Kita merasa kita tidak punya komunitas. Kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Dan realita di lapangan, berapa banyak kasus bunuh diri berkaitan dengan hal ini. Ketersendirian. Sendiri boleh, tapi merasa sendiri itu yang berbahaya. Karena kita harusnya ketika kita menjadikan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menyadari bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia merasakan bagaimana rasanya keterpisahan dengan Allah dan Dia sudah membayarnya di kayu salib dengan lunas. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu percayalah bahwa janji firman Tuhan ini bukan suatu hal yang asal diucapkan. Tetapi menjadi sesuatu hal yang berema dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan. Kalau kita kemudian punya komunitas, punya teman dekat, kemudian sharing pergumulan kehidupan gitu, kadang-kadang ada perkataan begini, wah ini adu mekanik, ini malah adu nasib. Ketika kita ada dalam penderitaan, kita percaya bahwa kita punya pribadi Kristus yang selalu ada. Nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Apakah salah untuk berseru kepada Tuhan? No, kalau Kristus aja, Yesus ada di tengah-tengah pergumulannya, dia katakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu pasti seruan hatinya yang begitu dalam. Dan bahkan dia nggak peduli orang-orang ngerti atau tidak. Itu adalah benar-benar intimasinya sama Tuhan. Yesus berseru kepada Bapa di tengah-tengah penderitaannya. Demikian juga kita. Kita diajak untuk datang kepada Allah dalam doa dan menyerahkan segala beban kita. Ketika kita berada dalam satu permasalahan tertentu begitu,
Ada kalanya memang kita itu tidak bercerita kepada orang lain. Kita memikirkannya sendiri dengan banyak pertimbangan. Mungkin kita berpikir kalau kita menceritakan akan menjadi beban buat orang lain, nambahi beban atau apalah. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya ya kita memiliki pribadi kok. Pribadi Yesus yang selalu ada. Berbicara tentang apa? Intimasi kita sama Tuhan. Kalau kita ngerti kehidupan kita ini bagaimana di hadapan Tuhan, seberapa berharganya, bagaimana pada akhirnya Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita, maka permasalahan kehidupan kita itu tidak akan pernah menjadi beban dalam hidup kita. Why? Kenapa sih kok kita selalu berpikir itu bisa menjadi beban? Karena fokusnya pada diri kita. Karena fokusnya pada aku, dan aku. Apakah permasalahan ini enak buatku? Apakah ini menguntungkan aku? Kenapa kita berharap orang lain paham kepada kita? Ya karena kita berfokus kepada diri kita. Sedangkan karya penyaliban Kristus di kayu salib memberikan teladan bahwa itu bukan berbicara kepada aku saja. Tetapi mulai berpikir tentang orang lain. Yesus datang bukan untuk dirinya. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Meskipun itu semua ada dalam rancangannya Tuhan, dalam otoritasnya Tuhan. Nah kalau kita sadar bahwa ketika kita ini masih diberi kehidupan, bukan hidup kita lagi nih, tapi Kristus yang berkarya dalam kehidupan kita, mau masalah apapun, seberat apapun, itu semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Dan itu tidak akan membawa kita kepada sesuatu hal yang melebihi kekuatan kita. Lalu bagaimana respon kita ketika kita memahami, mempelajari tentang seruan Kristus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau tadi kita baca, maka ada beberapa kalangan yang ada di situ, yaitu kalangan prajurit. Para prajurit yang mendengar Eli, Eli, lama sabachthani, mereka ini adalah orang-orang yang salah paham. Mereka ini tidak paham, enggak ngerti artinya. Yesus pada saat itu berbicara bahasa Aram ya kalau nggak salah. Nah di orang-orang yang nggak paham, yang dia dengar cuma Eli. Dipikirnya Yesus ini memanggil Nabi Eli. Dan memang Nabi Eli ini adalah nabi besar yang dikenal oleh mereka. Ini kemudian ditambahi dengan respon pengejek dan penghina. Katakan apa? Oh dia ini mau minta tolong sama Eli. Coba kita lihat. Apakah Eli akan menolong dia? Kadangkala kita sudah mendengar kebenaran firman, tapi kita tuh salah paham. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kadang-kadang kebenaran sudah dinyatakan, tapi kita nggak paham, kita nggak ngerti. Lalu bagaimana caranya? Ya belajar supaya ngerti. Bagaimana respon kita? Maulah belajar. Supaya kita ngerti dan tidak salah paham. Kadangkala ketika kita membaca firman Tuhan, itu kita membacanya mungkin sekali dua kali nggak ngerti. Tetapi ketika kita mulai menelaah kebenaran firman, kita mulai lebih lagi meresponi kebenaran firman, kemudian belajar dalam sesi-sesi pengajaran, diskusi dan sebagainya, kita mulai ngerti. Baru setelah itu kita bisa melakukan kebenaran. Kalau kita nggak ngerti, ya kita nggak akan pernah bisa melakukan kebenaran karena kita nggak ngerti. Gimana sih kan namanya nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau sudah ngerti, nah turning point-nya di sini. Kalau sudah ngerti ya jangan bebal. Kalau sudah ngerti, hargailah bahwa apa yang kau ngertiin saat ini itu adalah karya Roh Kudus untuk lebih mengenal pribadinya Kristus. Dan kalau dibaca lebih lanjut lagi, itu ada respon hati yang tersentuh dan percaya. Mereka berkata, dia ini adalah anak Allah. Nanti dalam rangkaian sampai pada akhirnya kepadamu kuserahkan nyawamu. Nah, ada pengakuan yang muncul.
kadang-kadang kalau dipikirkan ya bagaimana ya mereka bisa tiba-tiba ngomong seperti itu. Kalau itu bukan karya dari Roh Kudus untuk mencelikkan mata mereka, ya tidak akan pernah bisa. Ada berapa orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satu bertobat, satu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi ada juga yang tidak merespon apapun. Berkaitan dengan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan kita meresponi itu. Apakah kita menjadi pribadi yang salah paham? Gak nyampe. Pemberitaan firman-Nya itu gak nyampe. Ataukah kita menjadi pribadi yang sudah apatis? Wah, mengejek, menghina gitu ya. Gak cocok wes ini. Wah, itu berarti kita sudah memberi batasan pada diri kita yang gak akan pernah dapat. Apakah kita mau menjadi pribadi yang pada akhirnya percaya? Ketika kita memberikan diri kita, Tuhan berbicara pribadi padaku, nyatakanlah dirimu. Saya pikir Tuhan tidak akan diam. Dia akan berkarya melalui hati saudara, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, untuk membuat kita percaya, untuk membuat kita paham, untuk membuat kita mengerti. Memang kadang-kadang kita berpikir, ya itu bukan kekuatan kita. Itu adalah karya dari Roh Kudus. Tetapi jika kita masih diberi kesempatan, bukalah hati. Terimalah kebenaran firman. Maulah belajar. Dan pada akhirnya mau menghidupi firman. Wah, cerut. Mari kita kembali lagi melihat. Keterasingan Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan yang sejati. Dia menanggung keterasingan dari Allah agar kita tidak perlu merasa terasing darinya. Dalam hidup kita seringkali merasa terpisah dari orang lain karena dosa, kebencian, atau kesalahan yang telah terjadi. Namun melalui pengampunan Kristus, kita diajak untuk saling memaafkan dan tidak membiarkan keterasingan itu menguasai hubungan kita dengan sesama. Seruan Eli Eli lama sabachthani mengingatkan kita akan harga yang Yesus harus bayar untuk keselamatan kita. Melalui penderitaannya, kita memperoleh hidup yang kekal. Kiranya kita terus hidup dalam syukur dan ketaatan, memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama saat ini untuk kembali merefleksikan. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Bolehkah kita menutup mata kita, kemudian kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita merenungkan, kita merefleksikan. Kita merefleksikan, bagaimanakah perasaan Anda mengetahui bahwa Yesus rela mengalami keterasingan agar kita tidak perlu mengalaminya? Apakah Anda benar-benar menyadari besarnya pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan Anda? Dan sudahkah Anda menerima pengorbanan Yesus dan menjadikannya juru selamat pribadi Anda? Dalam situasi apa Anda perlu mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Anda dan kesulitan hidup yang Anda alami tidak melebihi kekuatan Anda?
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang boleh menyatakan diri-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kembali lagi kami hadir. Ampunilah kami atas setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami atas setiap pelanggaran kami. Mungkin kami selama ini terlalu sibuk dengan kehidupan kami, dengan hiruk pikuk kehidupan kami. Kami lupa bahwa hidup kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami lupa ada pribadi-Mu Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami bisa menghargai karya salib-Mu, karya penebusan-Mu di kayu salib. Bagaimana Engkau pribadi yang menanggung setiap dosa kami. Engkau pribadi yang disiksa dan mengalami keterasingan karena kami. Semua hal yang buruk dalam kehidupan kami Tuhan, tidak ada bandingannya Tuhan dengan penderitaan yang Kau alami. Semua ketersendirian kami Tuhan, perasaan sendiri kami, perasaan tidak dihiraukan orang lain, kekecewaan yang kami alami, semuanya tidak sebanding Tuhan dengan apa yang telah Kau terima dan rasakan di kayu salib Tuhan. Setiap beban kehidupan kami ya Bapa, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Kau kerjakan di kayu salib. Ajar kami menghargai Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan. Kami tidak pernah sendiri karena Engkau. Kami tidak pernah merasakan keterpisahan dengan Allah karena Engkau. Kau berjanji Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarkanlah kami Tuhan menghidupi perkataan itu sebagai iman kami. Kami tidak pernah sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus, bangkitkan iman kami, bangkitkan roh spirit kami. Kami mau memuji memuliakan Engkau dengan penuh rasa syukur dan hormat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur karena mengenal pribadi-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya penyaliban-Mu. Kami mengucap syukur untuk karya penebusan-Mu. Sungguh Tuhan, biarkanlah kehidupan kami Tuhan memuliakan Engkau. Bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Kalau saat ini Tuhan aku merasa kecewa, aku merasa sendiri, aku merasa diabaikan, aku merasa aku tidak punya pengharapan, aku merasa pada saat ini, aku merasa sangat tersakiti. Tuhan, aku mau menaruh semuanya di bawah kaki salib-Mu dan percaya bahwa itu sudah ditanggungkan kepadamu dan sudah lunas dibayar. Maka aku pun dapat melewati itu semuanya dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Ada pengharapan di dalam Engkau. Bapa, kuatkan aku, kuatkan hati pikiranku. Berikan aku kuasa-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menolong aku untuk mengerti. Sehingga aku menjadi pribadi yang percaya. Nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan. Trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. My source of strength, my source of hope in Christ alone. I place
find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, My source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. yes you are. Mari sekali lagi gereja Tuhan kita My strength and my merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, sehingga kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman. Biar ini menjadi perenungan kita menjelang kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitannya. Biarlah ini mewarnai seluruh pemikiran kita dimanapun kita berada, bahwa Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kemenangan kita, kita menyatakan bahwa Dia pusat, Dia menjadikan sumber sukacita harapan kita. Namun juga di dalam kegagalan kita, Dia juga adalah sumber pengharapan kita. Dalam keterpurukan kita, dalam sakit kita, dalam kemiskinan kita, dalam doa-doa kita yang belum dijawab sekalipun, Dia sumber pengharapan kita. Dan waktu saya mendengarkan firman Tuhan itu, saya mulai lihat beberapa ayat yang sebelumnya. Ketika Yesus ditawari anggur bercampur empedu, Ia menolak. Karena Dia merasa bahwa Dia menginginkan kelegaan melalui minuman yang tidak layak buat Dia. Lambang kegetiran, lambang dosa, lambang kepahitan akibat dosa yang tadi sudah disampaikan. Dia menolak untuk mendapatkan kelegaan secara sementara, karena Ia ingin menyerap seluruh penderitaan yang Dia rasakan. Ini menggambarkan bahwa Yesus menginginkan kebebasan, kelegaan dari penderitaan yang dialami. Tapi Ia memilih untuk menanggung, menyerap seluruh sakit, seluruh penderitaan. Namun di ayat yang lain yang dibaca tadi 48, Ia menerima itu. Ia meminum dari anggur itu. Why? Kenapa? Secara keilahian, yang pertama, Dia harus mentaati Bapaknya. Dia harus menyerap seluruh kesakitan kita. Dia menolak. Tapi di ayat yang 48, Dia menerima. Kenapa? Karena saking tidak kuatnya Dia secara fisik, secara manusia. Dia tidak kuat, Dia harus meminum itu karena benar-benar hancur. Benar-benar secara fisik sudah sangat-sangat ekstrim penderitaannya. Memaksanya untuk menerima minuman ini. Nah, di sini artinya Dia meminum itu tidak berarti Dia menginginkan penawar penderitaan. Melainkan merupakan respon manusiawi Dia terhadap kondisi fisik yang sangat menderita. Dia tahu, Dia memahami penderitaan kita karena Dia pernah merasakannya. Sekalipun bukan karena kesalahannya. Secara manusiawi Dia terbatas. Tapi secara ilahi Dia mentaati seluruh apa yang Bapa perintahkan. Dia menyerap seluruh penderitaan itu. Supaya saudara dan saya yang lemah di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini mendapatkan makna dari setiap penderitaan. Penderitaan, kesakitan, apapun yang kita alami di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak berwarna, tetapi melainkan memiliki makna di dalamnya. Memiliki wajah di dalamnya.
memiliki pribadi di dalamnya. Bukan cuma sekedar cerita sakit, cerita sial, cerita kebangkrutan, bukan cuma itu saja. Tetapi ada maknanya di situ. Karena salib penderitaan kita mempunyai makna hari ini. Dia yang meminum anggur asam dan empedu. Supaya kita mengalami anggur asam dan empedu karena dosa kejatuhan dunia ini. Kita bisa masih mencicipi anggur manisnya di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Seberapa pahit, seberapa asamnya kehidupanmu, engkau masih bisa merasakan anggur manisnya. Itu yang membuat engkau berbeda dengan dunia ini. Dunia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, yang harus dihindari. Tapi justru bagi kita mendapatkan persekutuan dengan salibnya, kata Paulus. Ini yang aku inginkan. Aku semakin mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitan, dalam kuasa penderitaannya. Engkau tidak pernah ditinggalkan dalam masa-masa tersulitmu. Masa-masa tersulitmu memiliki makna. Bukan cuma kejadian buruk biasa, tetapi memiliki pribadi, menjadi pribadi, yaitu Kristus. Makasih Tuhan. Kami boleh merasakan anggur asam, anggur yang bercampur empedu selama ada di dunia ini. Tetapi Engkau menyediakan yang manis buat kami. Bisa nikmati tetap di dunia ini, bahkan sampai kekekalan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Dan akhirnya jemaat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Ia Immanuel, selalu berserta dengan kita, di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu memegang tangan-Mu, menuntut tangan-Mu. Melewati seluk-beluk jatuh bangunnya dunia ini. Pahit getirnya dunia ini, Dia sudah tanggung. Penderitaanmu selama di dunia ini bukan cuma sekedar penderitaan biasa, tetapi kata firman Tuhan, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Engkau semakin mengerti tentang Kristus, tentang kematian, tentang penderitaan Kristus, sekaligus engkau semakin mengerti jaminan yang diberikan oleh kebangkitan Kristus bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita tidak mungkin ditolak, kita akan selalu diterima karena Dia telah menjaminnya. Dia hidup untuk selama-lamanya, hari ini sampai selama-lamanya Dia hidup. Dan ketika Dia hidup, ada masa depan bagi engkau, ada harapan buat engkau, apapun yang kau alami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah cerita ini bukan berhenti sampai kami ceritakan itu kepada semua orang yang ada di depan, di dekat kami, di sekeliling kami, di kampus kami, di toko kami, dimanapun Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memerlukan pengharapan. Itu terjadi mulai hari ini, berkat pengutusan ini terjadi dalam kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita pengumuman. Ada beberapa pengumuman tambahan. Ya, kita akan mengadakan KC Gathering. KC itu adalah Kingdom Community, ya, Komsel. Ya, CG bisa namanya juga sama, Komsel Cell Group lah, apalah namanya sama ya. KC Gathering akan diadakan di My Little Island, Jalan Willis, tanggal 25 Maret 2025. Ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi hadirilah, banjirilah, tsunami-lah, ya berbondong-bondonglah, bawalah yang sakit, yang letih lesu, ya, yang berbeban berat, ya, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, bawa semuanya. Akan ada kesembuhan, ada yang luar biasa, terobosan, haleluya. Ya, KC Gathering, ya, dua hamba Tuhan yang luar biasa ya. Siapa? Tidak perlu ditunjukin fotonya, karena yang penting itu Yesus kan, fotonya tidak perlu.
Ya, oke, staycation ya mungkin hari ya. Staycation 11-12 Mei kita akan kumpul bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu mengenal gereja lokal yang ada di tempat ini ya, tapi masih gimana ya? Ikut di sini ya. Kita nggak boleh malu-malu di sini. Ini santai ya. Jadi bukan retreat. Jadi ini benar-benar acaranya makan ya. Main ya. Ya ada beberapa nanti sharing, tapi bukan retreat. Bukan retreat, ini benar-benar senang-senang aja. Full senang-senang ya. Jadi 11-12 Mei akan diadakan di Villa Panderman di Batu. Ya. Pembayaran 150.000 sudah melewati early bird. Sekarang pembayaran 150.000. Segera daftarkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengenal keluarga rohani di tempat ini lebih dekat lagi ya. Gak usah malu-malu. Itu saja, ada yang lain lagi? Ini fotonya Stephen ya kayaknya. Ada Stephen. Nggak kelihatan. Iya. Oke, kalau nggak ada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya tetap bisa cari jiwa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday.